Imam yang milih 11, ikuti sampai 11 selesai. Imam yang milih 23, ikuti sampai 23 selesai. Kecuali kalau sholatnya bermasalah karena super cepat. Itu beda. Namun kalau normal, ya, dia bacaannya normal sampai selesai tadi 23, tetap jenengan harus ikut. Disarankan untuk ikut sampai witirnya rampung juga. Ustaz, saya ingin witir saja di rumah lah. Jadi saya itu 8 saja, nanti 3, nanti saya witir di rumah. Baiknya ikuti imam sampai imam selesai. Witir bareng imam. Kalau mau tahajud lagi, monggo tahajud tanpa ditutup witir lagi. Itu gampang. Terus nomor 3. Nomor 3, setelah sholat berdoa sesuai dengan hajat yang diinginkan, karena sepertiga malam terakhir waktu sahur adalah waktu terkabulnya doa. Nah, waktu sahur itu waktu terkabulnya doa. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin illa sama'id dunya hina yabqa sulusul lail akhir. Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malamnya sampai tersisa sepertiga malam terakhir, yaitu ketika sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Siapa, Allah berkata, siapa yang berdoa kepadaku fa astajibalah, maka aku akan kabulkan. Siapa mayas'aluni fa u'tiyahu, siapa yang minta kepadaku maka aku akan beri. Mayastakfiruni fa'afirolah, siapa yang memohon ampunan kepadaku maka aku akan beri ampunan kepadanya. Menunjukkan kalau malam hari sepertiga malam terakhir itu waktu terkabulnya doa. Jadi setelah sholat tahajud tadi manfaatkan lagi untuk doa. Terus yang keempat, melakukan persiapan untuk makan sahur lalu menyantapnya. Ingatlah bahwa dalam makan sahur terdapat keberkahan. Ingatlah dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Jadi cari berkahnya. Keberkahan makan sahur ini para ulama katakan ada 2 macam. Yang pertama keberkahan duniawi, yang kedua keberkahan ukhrawi. Yang pertama keberkahan duniawi itu contohnya dia dapat kebaikan dengan fisiknya bertambah kuat dibandingkan dengan dia tidak makan sahur. Yang kedua keberkahan ukhrawi. Ukhrawi dari sisi pahala, dia makan sahur sudah jadi pahala tersendiri. Ya, makan sahur itu ibadah. Jadi sudah makan sahur sudah dapat pahala tersendiri. Di samping ketika itu malaikat juga banyak memberikan ya doa-doa ampunan pada waktu sahur tadi. Kemudian kebaikan-kebaikan juga turun ketika itu karena Allah turun ke langit dunia. Maka menunjukkan ya kita berada di waktu sahur sendiri itu ada keberkahan ukhrawinya. Karena makan sahur sendiri itu makan yang berpahala, beda dengan makan yang lain. Karena dia makan untuk tujuan ibadah. Nah, terus nomor 5. Nomor 5, sambil menunggu azan subuh, memperbanyak istighfar dan menyempatkan membaca Al-Quran. Nah, memperbanyak istighfar. Dalilnya surat Ali Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar. Dan mereka yang beriman itu biasa beristighfar pada waktu sahur. Sedangkan apa dalilnya kalau jadi aktivitas baca Al-Quran saat sahur tadi? Lihat hadis dari Anas bin Malik. Nabi SAW pernah makan sahur bersama Zaid bin Sabit. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi SAW berdiri untuk sholat. Lalu beliau mengerjakan sholat. Kami bertanya pada Anas,
Berapa lama antara selesainya makan sahur mereka berdua dan waktu melaksanakan sholat subuh? Maka Anas menjawab, yaitu kaqadri ma yuqra'ur rajulu khamsina ayatan, yaitu sekadar seseorang itu membaca 50 ayat Al-Quran. Sekadar membaca berapa? 50 ayat Al-Quran. Maka menunjukkan itu jadi kebiasaan orang ketika nunggu sahur menjelang subuh. Kok bisa itu jadi kebiasaan? Gini, jenengan kalau dari rumah pergi ke Masjid Agung sini, ya, kalau kebiasaannya itu numpak motor, kalau kebiasaannya itu naik motor, maka kalau ditanya berapa kilo itu jarak dari rumahmu sampai ke Masjid Agung, dia jawab, kalau saya naik motor itu sekitar 10 menit. Dia tidak jawab dengan jarak, namun dia jawab dengan kebiasaan. Kalau saya itu pergi, biasanya naik motor cuma 10 menit. Berarti apa? Kebiasaannya kalau ke Masjid Agung biasanya naik motor. Maka sama dengan ini, dijawab dengan seseorang membaca 50 ayat. Berarti kebiasaan para sahabat ketika itu adalah membaca Al-Quran. Dan ini memang jadi sesuatu yang digemari ketika di bulan Ramadan, ya. Mereka semangat atau berusaha untuk khatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i sampai 60 kali khatam dalam sebulan. 60 kali khatam dalam sebulan. Berarti seharinya rata-rata berapa? 2 kali khatam. Beliau sudah hafal Al-Quran, ya gampang. Kita aja baca sak juz saja wangel banget. 1 jam. 1 jam nggak rampung-rampung. Wah, Imam Syafi'i gampang itu rampungkan. Ya, 1 Quran itu gampang. Karena sudah hafal di luar kepala. Maka di sini menunjukkan 50 ayat tadi itu jadi kebiasaan. Maka jadi aktivitas ketika sahur juga membaca Al-Quran. Dan 50 ayat tadi sekitar berapa menit? Jenengan baca 50 ayat. Surat Al-Kahfi itu 110 ayat. Berarti separuh saking surat Al-Kahfi. 15 menit 20. 10 sampai 15. Hah? Ya, 15 menit lah. Itu separuhnya tadi. Nah, maka bisa perkiraan seperti itu antara akhir waktu makan sahur dengan pelaksanaan sholat subuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau dekat sekali waktu makan sahur dengan waktu subuh. Jadi kesimpulan yang lainnya lagi, Nabi SAW biasa mengakhirkan waktu makan sahur. Sekarang subuh jam berapa? 4.23 ya. Ya. Subuh sekarang 4.23. Maka kita bisa makan sahur jam 4. Masih bisa nggak? Bisa selesai nggak? Bisa. Nah, maka itu dimanfaatkan itu. Nah, kenapa kok memilih mengakhirkan waktu makan sahur? Punya 2 manfaat. Yang pertama, stok makanan masih banyak. Beda kalau dia makan jam 3, jam 2. Terus yang kedua, karena mengakhirkan berarti dekat dengan waktu subuh, berarti kemungkinan besar dia laksanakan sholat subuh. Beda kalau makan sahurnya jam 3 atau jam 2. Setelah makan sahur mau ngapain? Angler tidur. Nah, setelah makan sahur mau ngapain juga? Tidur. Jam 2 jenengan makan, mau nunggu. Ya, biasanya nggak nunggu. Sudahlah, saya habis ini tidur saja. Namun kalau dia akhirkan itu tadi, dekat-dekat dengan subuh baru dia itu makan sahur, maka pasti setelah itu dia akan pergi ke masjid untuk sholat subuh. Dan ini yang biasanya orang lalai. Kalau pas waktu sahur, subuhnya biasanya lalai. Karena tadi setelah makan sahur, pokoknya cari waktu untuk tidur. Makanya disunahkan untuk mengakhirkan makan sahur. Itu tujuannya. Sama juga dengan bapak ibu-ibu punya anak putra putri, itu mau diajarkan untuk puasa, ya baiknya diundur waktu makan sahurnya biar stok makanannya banyak.
Ya setelah itu bisa ikut juga orang tua sholat subuh. Ya, nggak terlalu cepat. Karena kalau dia makin jam 2